Selamat malam, Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota PKLU dimanapun berada. Perkenankanlah nama saya Ibu Titik Rohyat, anggota PKLU GPIB Taman Sari Salatiga. Pada malam hari ini, anggota PKLU akan membaca Alkitab dalam program SPMAB. Sebelum membaca Alkitab, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai kami dan sehingga kami boleh mengerti apa maksud yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, biarlah boleh menjadi satu pembelajaran di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Baru 1 Tesalonika 4 ayat 5 dan 6. Nasihat supaya hidup kudus. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan merugikan saudaranya atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Untuk renungan malam hari ini terambil dari Sabda Bina Umat. Mari kita membaca dengan nats memperdayakan bukan memperdayai. Pelecehan dan eksploitasi seksual merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesamanya. Demi pelampiasan hasrat kedagingannya semata, James B. Nelson dalam bukunya Embodiment of Approach to Sexuality and Christian Theology 1979 menjelaskan pemaknaan dalam terhadap kata yada dalam bahasa Ibrani yang juga diterjemahkan dengan kata bersetubuh. Dalam Alkitab Tebelai ia menuliskan, jika saya menginginkan orang lain secara seksual tanpa ingin memiliki pengetahuan mendalam dengannya, maka saya memperlakukannya hanya dalam objek, sebagai instrumen, sebagai sarana untuk kepuasan egois saya. Rasul Paulus dalam bacaan ini mengingatkan jemaatnya di Tesalonika bahwa bentuk menjauhkan diri dari pencabulan dilakukan juga dengan menyingkirkan hasrat dan pikiran
untuk memperdayai sesama secara seksual seperti pelecehan dan eksploitasi seksual, aktivitas seksual di luar perkawinan, juga perselingkuhan dengan pasangan orang lain. Semuanya itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang menghendaki umatnya hidup di dalam kehormatan dan kekudusan, namun sebagai orang-orang yang telah dan senantiasa mengalami cinta Allah, jemaat di Tesalonika diajak untuk membangun kehidupan persekutuan yang menghormati, mengasihi, dan memberdayakan sesama manusia. Dalam konteks kehidupan di masa kini, praktek-praktek imoralitas seksual seperti memperdayai dan mengeksploitasi sesama masih marak ditemui. Banyak anak muda Kristen yang suka memperdayai dan tidak sadar sedang diperdayai dalam aspek seksualitas. Tidak sedikit pasangan suami istri Kristen yang mengalami kehancuran perkawinan karena praktek perselingkuhan ataupun percabulan. Jikalau kita menyadari betapa berharganya kita di mata Tuhan dan bagaimana Ia sangat mengasihi kita, maka semuanya itu pasti tidak dapat dihindari dan kita menjauhkan diri dari memperdayai pasangan ataupun sesama kita. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan malam pada hari ini. Sebelum kita beristirahat malam, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk membaca Alkitab serta membaca renungan, dan biarlah apa yang telah kami baca dan kita renungkan pada malam hari ini kiranya menjauhkan kita dari segala yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bapa, sertailah kami pada malam hari ini dalam istirahat kami, agar esok kami boleh bangun dalam keadaan sehat lebih baik daripada hari-hari yang telah kami lalui. Ya Tuhan, apabila ada dosa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, baik sengaja maupun tidak sengaja, ampunkanlah dan biarlah ini tidak menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ya Allah, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.